Jadi kalau gua keluar dari sini nih, besok kalau gua sudah nggak sama emak gua nih, gua nggak akan mau begini. Seolah-olah gitu. Dan ini banyak terjadi di pesantren juga kalau aku lihat. Jadi ketika pendidikan Y-nya itu tidak sampai, atau apa namanya ya, kayak apa ya, pembiasaannya tadi ataupun penyuasanaan tuh nggak nyampe. Disiplin apalagi gitu maksudnya, dan dia sudah masuk ke dalam kewajiban, ini akhirnya menjadi backfire nggak sih, menjadi apa namanya? Biasanya munculnya ketika dia dewasa kan? Iya betul, munculnya ketika dewasa ya. Justru nanti dia ya kayak memberontak, bahwa dulu aku dipaksa-paksa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya bersama dengan bodybuilder. Kalau antum aku yakin ya, kalau orang nonton ini terus nonton Reconnect yang tahun lalu pas antum juga di sini, aku yakin pasti mereka bilang badan antum beda banget. Emang beda? Beda banget, serius deh. Coba nanti kan kalau sama-sama gede. Perlu diedit ya nanti ya. Tapi kita hari ini bukan bicara tentang bodybuilding. Kita mau ngobrol bapak-bapak ini. Bapak-bapak, karena bapak-bapak itu seringkali nggak punya pilihan ya. Kenapa nggak punya pilihan? Karena kalau dia masih muda dia bisa punya pilihan. Dia mau angkat beban atau enggak. Dia mau misalnya pergi ke gunung atau pergi ke laut gitu ya. Dia mau belajar atau enggak belajar, itu kayak nggak ada konsekuensi. Tapi menjadi bapak-bapak itu seringkali kita nggak punya pilihan, benar nggak sih? Mau nggak mau ya, contoh ya pas COVID ya, mau nggak mau kita pasti jadi imam. Ya kan nggak mungkin kan, siap pasti jadi imam kan, nggak mungkin kan istrinya jadi imam kan. Artinya kita harus jadi imam, kita harus baca Quran gitu ya, kita harus menghafal ayat-ayat untuk apa, tarawih gitu kan ya. Ya mending lah kalau tarawihnya 8 rakaat ya, misalnya dia cuma ngafalin 4 surat, belakangnya qul huwallahu ahad ya, masih mending lah. Kalau nggak tahu sama sekali kan repot ya. Selama ini aman Tat, karena imamnya pas siang hari. Nah betul, pas siang hari aman, tapi kalau pas tarawih kan repot ya. Nah terus contoh lagi, pas dia udah punya anak, itu kan kita nggak punya pilihan ya sebagai seorang bapak ya. Karena ketika ada sesuatu pasti istri kita ngomong gini, tuh coba ngomongin anakmu tuh, ya nggak sih? Antum gitu nggak di rumah? Iya kadang-kadang. Aku juga gitu. Artinya ketika istriku sudah kayak apa ya, kayak putus asa lah, ibaratnya sudah nggak bisa ngomongin anak ini, dia suruh aku ngomongin. Apalagi pada yang perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan katanya lebih dekat sama bapaknya, katanya. Anakku juga gitu, yang perempuan. Oh yang perempuan ya, yang laki-laki tapi dekat juga sama antum atau sama ibunya? Laki-laki lebih banyak dekat ke ibunya ya. Nah, kecuali yang nomor 3, si Mikdam lumayan dekat sama aku. Nah aku nggak pernah punya problematika disuruh nasihatin anak laki-laki. Aku selalu disuruh nasihatin anak perempuan. Karena mungkin ya itulah sebagai seorang ayah ya. Dan kita nggak punya pilihan, bahwasanya kita harus punya semacam kayak apa ya, kemampuan parenting dasar. Meskipun orang bilang gini, wah saya tuh kan bukan pro gitu, maksudnya saya nggak perlu ilmu parenting. Nggak juga sebenarnya. Karena ilmu parenting ini adalah ilmu dasar yang harus difahami oleh orang-orang, dan mau nggak mau ketika dia sudah nikah dan dia sudah punya anak, itu pasti akan perlu ketika dia di dalam rumah tangga. Dan ketika kita bicara tentang Quran, di Connect with Quran, ternyata di Quran kan juga banyak ya interaksi antara apa namanya bapak dan anak ya. Iya banyak banget. Ada 14 kalau nggak salah. 14 ya. Dialog antara bapak dengan anaknya. 17 itu pendidikan. Yang 14-nya dialog biasa. Bapak dengan anak. Yang lain yang sisanya itu baru ibu dengan anak. Berarti 17 itu khusus bapak kepada anaknya. Bukan, 17 soal pendidikan. itu soalan pendidikan dialognya. Nah yang 14-nya itu khusus bapak dengan anak. Artinya porsi bapak dengan anak itu banyak banget dalam. Yang paling terkenal kan adalah Nabi Ibrahim kepada anaknya. Imron kepada anaknya. Lalu kemudian Luqman kepada anaknya, lalu kayak Nabi Yakub ya kepada anaknya Yusuf, itu kan yang paling terkenal ya. Dan ini menjadi menarik kita bahas nih, karena kita yakin followers kita kan kalau nggak mamah-mamah muda, bapak-bapak muda juga. Nah sayangnya, walaupun mamah muda dia kan pasti punya suami juga. Betul. Sayangnya bapak-bapak muda nih kadang-kadang jarang dengerin nih, atau biasa kalau dengerin pun sekali lewat ketika di kantor dan segala macam. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ketika kita bahas ini, yang mama-mama muda ini memberitahu bapaknya, suaminya, dan juga
ketika mereka pergi kantor, mereka minimal dapat sesuatu daripada obrolan kita. Dan juga bagi yang belum nikah mendapatkan bekal untuk siap-siap lah. Sudah nikah. Nah, apa nih yang mau kita bahas nih, Ustadz Hidayat? Ini aja, Ramadan ini yang biasa bikin resah orang tua itu bagaimana melatih anak untuk puasa. Oh iya. Ada banyak gaya, Ustaz. Jadi banyak fakta. Bahkan ada orang tua yang saingan, Ustaz, antara tetangga satu dengan tetangga yang lain. Anakku udah bisa puasa. Ya, benar. Karena usia masih 3 tahun. 3 tahun. Dan memang pertanyaan orang tua paling banyak tuh pertama, gimana anak ini bisa sholat? Kalau hari-hari biasa, tapi kalau Ramadan nih tentu saja anak-anak puasa. Jadi kalau kayak tadi anak-anak itu udah jadi kayak properti ya. Jadi udah kayak jadi properti orang tuanya untuk dipertandingkan gitu. Betul. Jadi kayak apa? Komoditas mungkin ya. Nah ini buat orang tua yang nggak punya skill bahaya loh. Bahaya. Karena anak itu bukan barang mati. Anak ini dia sedang bertumbuh. Maka kadang-kadang ketika treatment kita kepada anak itu nggak sesuai dengan pertumbuhan dia, justru yang terjadi ini toksik ke anaknya, dan itu berpengaruh nanti ketika dia dewasa. Jadi ini bukan perpanjangan ego orang tua sebenarnya. Iya, harusnya begitu. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kita ngajak anak-anak kita berpuasa pas dia masih kecil gitu? Sebenarnya harusnya bertahap sesuai dengan perkembangan anak. Ya, anak kan bertumbuh tuh, dan memang Allah yang paling maha tahu kan tentang anak kita. Maka di dalam Islam pun tidak ada kewajiban untuk berpuasa buat karena anak dia seusia itu. Belum akil balik. Belum balik gitu. Berarti kalau sebenarnya gini, kalau misalnya aku tanya pengalaman antum dulu nih sebagai seorang bapak, anak-anak antum, Lais misalnya, itu puasa umur berapa tuh? Lais itu usia 7 tahun udah full puasa dia. 7 tahun udah full puasa, berarti SD. SD 7 tahun tuh kelas 1, kelas 2 lah. Luar biasa tuh. Udah mulai full puasa ya. Sudah mulai full puasa. Tapi latihannya biasa rata-rata mulai dari 6 tahun. Ya, tapi kemarin ada cerita teman kita. Anaknya 3 tahun dia udah puasa. Tapi saya curiga kan. Waduh, ini jangan-jangan dipaksa. Ternyata alami, Tat. 3 tahun. 3 tahun dia serius? Alami. Iya. 3 tahun itu belum bisa ngomong kan? Udah ya? Udah bisa ngomong. Udah bisa ngomong. Kok bisa tadi mulai dari umur berapa latihan? 2 tahun sudah setengah hari puasa. 2 tahun loh. Dipaksa enggak dipaksa, tapi alamiah. Dia mau sendiri. Mau sendiri. Jadi mungkin terkondisikan sama saudara-saudaranya. Karena anaknya 7, jadi mungkin temannya banyak. Berarti lebih senior daripada antum ya? Lebih senior. Iya, jadi kondisinya benar-benar benar-benar padat ya informasi-informasi yang masuk ya. Nah, kalau kita lihat memang pertumbuhan anak di usia itu kan secara fisik mereka baru tumbuh juga. Mereka butuh nutrisi yang sangat banyak buat fisiknya. Maka Allah nggak wajibkan anak seusia itu untuk berpuasa. Maka kemudian kita juga mengajak anak kita dengan beberapa tahap. Kalau di keluarga saya sih 4 tahap tadi itu. Pertama, ada 4 tahapan ngajak anak berpuasa. Yang pertama kita ini dulu mensuasanakan anak kita. Mengondisikan. Pensuasanaan dulu. Kemudian yang kedua nanti langkahnya pembiasaan. Pembiasaan. Membiasakan mengkondisikan, membiasakan. Kemudian yang ketiga mendisiplinkan. Baru yang keempat mewajibkan. Ada 4 Ada 4M. Pertama adalah mengkondisikan, mensuasanakan. Yang kedua adalah membiasakan. Yang ketiga mendisiplinkan. Yang keempat mewajibkan. Nah, mensuasanakan itu anak ya tadi usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bahkan kapanpun dia sudah mulai bisa diajak ngobrol. Mensuasanakan itu sebenarnya kita hanya ajak anak kita itu ikut bahagia ketika bersama dengan keluarga yang sedang berpuasa. Aku sepakat. Nah, bahagia itu kan sekedar mereka senang aja. Pokoknya memori terbaik harus tertanam ketika anak usia itu gitu. Betul. Ya nggak apa-apa nggak puasa tapi ikut seneng-seneng buka. Betul. Itu bisa digunakan pada setiap apapun yang pengen kita tanamin ya. Iya, betul. Misalnya contoh apa pas dulu. Buka misalnya. Nah, pas buka misalnya dia ikut buka walaupun nggak puasa. Dia ikut nunggu azan tuh. Walaupun tadi barusan makan sejam yang lalu. Atau mungkin orang zaman dulu dibeliin baju baru ya. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Jadi disuasanakan dulu. Dia ikut seneng ketika berangkat ke masjid untuk tarawih walaupun nggak sholat kan. Dia ikut seneng rame-rame sahur di pagi hari walaupun nanti
jam 7 makan lagi dia. Nggak apa-apa. Yang penting itu anak-anak merasakan seneng dulu. Meskipun dia nggak sholat, meskipun apa. Betul. Ibadah itu yang penting seneng aja. Nah, kenapa? Memang di usia ini kalau kita tengok bagaimana Ali bin Abi Thalib dulu mengajarkan tahapannya 3 itu 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga perkembangan anak. 7 tahun pertama kan kita perlakukan kayak raja. Yang kedua itu kayak tawanan, yang ketiga seperti teman, sahabat. Dan memang kalau kita tengok perkembangan otak ketika masa anak-anak, memang yang berkembang itu emotional brain-nya. Jadi bagaimana emosi itu masih dominan di benak anak. Main ya. Kemudian yang kedua yang banyak berkembang baru kemudian ke thinking brain-nya. Jadi bagaimana anak sudah mulai mencoba untuk berpikir dan mulai mampu untuk berpikir. Ini di usia tamyiz. Berarti yang pertama dulu ketika 3 tahun tuh mengondisikan ini sangat penting atau menyuasanakan. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu masih pensuasanaan. Dan aku pikir mungkin ini kita kasih tips ya. Kalau di rumahku itu kita bikin hiasan khusus ketika Ramadan. Jadi ketika Ramadan kita kasih lampu-lampu. Terus kita bilang mau bikin apa, dulu mereka bikin kemah-kemahan kayak gitu. Walaupun mungkin mereka nggak puasa ya. Ataupun misalnya kita cari makanan yang mereka suka gitu ya. Lalu kemudian mereka ketika ngeliat makanannya merasa senang gitu kan ya. Jadi apapun yang membuat mereka merasa senang ketika bulan Ramadan ataupun jalan-jalan dan segala macam. Pokoknya mereka nggak ikut puasa nggak apa-apa, nggak ikut sholat nggak apa-apa, tapi ikut raweh dan ikut merasakan berpuasa. Yang penting senang aja. Aku masih ingat dulu ketika aku bawa Gozi ketika di masjid itu ketika terawih sampai di terawih dia tidur di situ. Tapi nggak apa-apa kan ya. Yang penting dia senang gitu kan ya. Lais juga dulu begitu. Tidur ya di ketika kita jadi imam dia tidur di samping situ. Tidur di samping. Atau pas kita sholat dia ya ikut semampunya aja, setelah itu dia tidur nggak apa-apa. Ini menyuasanakan. Ada nggak sih tips kalau di keluargaan tuh mensuasanakan tuh apalagi misalnya selain ngajak buka bareng atau misalnya sahur bareng gitu. Anak-anak sudah nempel-nempel sebelum Ramadan. Mereka udah nempel apa nih? Duit atau apa nih? Bukan. Nggak ada duit yang itu udah habis buat belanja. Jadi nempel apa nih mereka? Nempel prestasi Ramadan biasanya. Ini apa namanya kayak jadwal Ramadan gitu ya? Ramadan, tapi lebih anak-anak ada desainnya. Nanti kalau dia full puasa dia boleh nempel bintang. Atau kalau dia tidak full nanti nempelnya bulan. Jadi ada mainannya begitu. Nah, anak-anak sebelum Ramadan memang udah nempelin di dinding ya. Gamification berarti Gamification-nya. Jadi kalau kamu misalnya puasanya penuh, kamu dikasih bintang. Kalau kamu nggak penuh nanti dikasih bulan. Kira-kira nanti terus begitu. Berapa bintang dapat apa gitu ya. Nah, mereka udah punya apa yang nanti dapat hadiah apa ya gitu. Tapi ini menyuasanakan. Disuasanakan dulu di awal. Beli baju baru nggak tuh kalau pas Ramadan? Nanti biasanya menjelang Lebaran malahan. Karena baru dapat THR-nya ya. Buat hadiah. Intinya apapun lah ya, mau itu baju baru, mau itu adalah penyuasanaan atau desain baru ataupun tadi aktivitas-aktivitas yang kemudian itu memberikan keceriaan selama bulan Ramadan. Itu yang pertama tuh. Yang pertama itu. Jadi kita bikin kenangan bagus di anak ketika usia memang yang baru tumbuh adalah perasaan. Sehingga mereka punya kenangan bahwa beribadah itu menyenangkan. Dan jangan kita untuk nge-push untuk beribadah dulu ya. Betul. Karena kita khawatir kalau udah dipus beribadah, justru sebaliknya di dalam kepala mereka adalah Ramadan sama dengan beban, atau Ramadan sama dengan apa ya, nggak enak. Betul. Nah itu perlu ditekankan dalam langkah pertama ini. Langkah kedua, yang kedua itu adalah membiasakan. Berarti mungkin usia sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Ini beda-beda ya masing-masing anak. Kalau dia udah mulai mau mencoba untuk berpuasa, dibiasakan dulu dari puasa setengah hari dulu. Intinya membiasakan agar anak mau berpuasa dan sudah mencoba untuk berpuasa. Nah ini nggak perlu harus full ya. Kita harus kasih disclaimer dulu ya, karena aku kemarin pernah dengar ada ustadz yang bahas hukum berpuasa setengah hari. Aku bilang serius banget hidupnya. Paham gak sih maksudnya? Lah kita tuh di dalam agama Islam tuh kan ada yang mubah ya. Mau betul. Kemudian salto juga boleh gitu kan ya. Mau koprol juga boleh kan, nggak apa-apa ya. Nah terus ada ustadz yang membahas hukum berpuasa setengah hari hukumnya haram karena tidak pernah disyariatkan. Lah emang siapa yang mau juga bid'ah untuk iya bid'ah. Emang siapa juga yang mau syariat gitu kan ya. Kita itu mau membiasakan, bukan mau untuk puasa. Kita bukan bikin hukum baru dan kita kalau pakai celana setengah gimana?
Dan juga kita nggak berkata bahwa saya ketika dia berpuasa setengah hari dia dapat puasa setengah hari juga, enggak. Dapat pahalanya juga enggak. Tapi kita lagi membiasakan meskipun dia belum dapat pahala ataupun belum dapat dosa gitu maksudnya. Nah, itu berarti membiasakan. Secara hukum aman gitu ya. Aman. Jadi dia yang penting biasa puasa aja. Nanti mungkin sesekali kalau dia kuat ya sampai sore. Oke. Ya, santai aja lah, yang penting dia sudah pernah merasakan oh beginilah puasa. Oh, ternyata nggak mati ya. Gitu kan banyak orang bilang puasa mati Ustadz gitu kan ya. Itu kayaknya opini antum dulu sebelum masuk ya. Aku justru kalau aku ya itu aku diberikan kekuatan dalam puasa kalau aku. Oh gitu. Jadi aku sebelum masuk Islam udah puasa 2 tahun. Jadi 2 tahun sebelum masuk Islam aku udah puasa ketika bulan Ramadan. Tapi gak dapat pahala ya. Tapi gak dapat pahala. Nah, maka ketika aku dakwain Islam kepada banyak orang-orang yang belum Muslim, itu pertama kali yang mereka bilang puasa tuh bikin mati. Gimana kita bisa nggak makan nggak minum, mati dong. Tapi sekarang untungnya ada intermittent fasting kan. Jadi sangat terkenal sekali dan intermittent fasting yang disarankan tuh berapa? 14 jam minimal. Bahkan 24 jam. Karena katanya autofagi itu baru keluar 14 jam. Oh gitu ya? Iya, jadi autofagi berarti kalau 12 jam puasa ini belum. Jadi belum keluar. Jadi kita 14 loh. Kita 14 jam. Bukan 12 ya? 14 jam kita. Jadi rata-rata orang-orang muslim berpuasa 14 jam. Ada yang bilang 12, ada yang bilang 14. Tapi yang jelas adalah autofagi itu atau badan ini baru mengeluarkan sel-sel untuk makan sel-sel mati itu atau baru kemudian memperbaiki kinerja tubuhnya itu baru sekitar 12 sampai 14 jam. Tapi aku baca 14 jam. Tapi yang intermittent fasting itu bahkan sampai 24 jam. Dan cuma minum doang dan nggak makan. Dan mereka tahan ya? Dan mereka tahan. Nah, itu sebagai satu contoh untuk memudahkan kita sebenarnya bulan puasa ini bisa. Dan anak kita ketika setengah hari yang kita cari itu kan. Ternyata bisa ya sampai jam 12. Nanti kalau mereka kuat, sampai jam 2 ternyata bisa ya. Sampai jam 4 tinggal 2 jam lagi. Dan mereka terbiasa untuk kayak apa ya? Mencari aktivitas-aktivitas untuk membuat mereka melewati hari lebih cepat. Iya, betul. Gitu. Kalau anak tuh ngapain? Anakku biasanya kita nanam ubi atau apa gitu. Mau nanam di mana, Dat? Biasanya nyiapin mainan, Dat. Nyiapin mainan. Kita bikin adonan atau kalau enggak motong-motong ini. Ya resikonya dinding rumah ya saja bertambah lah. Nah, karena kita perlu kasih tahu juga ya. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita dalam tanda kutip mengharamkan gadget. Bukan mengharamkan hukum ya. Tapi maksudnya kita nggak mau pakai gadget di rumah. Berarti kita batasi, bukan nggak mau membatasi gadget. Makanya kita mencari hal-hal yang bersifat organik ya, bukan digital ya gitu ya. Berarti antum nyiapin mainan. Tapi kan bosen. Ganti-ganti harusnya. Ganti-ganti ya. Tiap hari ganti-ganti. Enggak tiap hari, nanti kadang diselingi dia main di luar. Oke. Ya, tapi perlu kita kontrol mainnya itu apa dan jam berapa. Dan sama siapa? Sama siapa? Nanti bawa pulang oleh-oleh itu kalau bebas mainnya. Nah, kalau dia pagi habis pulang sekolah sebelum jam 12 banyak main fisik di luar, ini bahaya. Nanti menjelang asar dia udah lapar. Iya, dia lemes. Tapi bagus kan lemes kan tidur ya. Jadi tapi dia pasti mau buka gitu ya. Yang ringan-ringan dulu kalau pagi sama siang. Nanti menjelang buka habis asar boleh baru main agak berat. Ya. Oke. Angkat beban ya. Angkat beban. Kalau anakku tuh yang paling harus wajib di bulan Ramadan buku. Jadi dia disuplai buku. Jadi ya ini yang baca ya. Kalau yang nggak baca ya yang lain lagi ya. Kalau yang nggak baca aku suruh, ya udah sana bengong gitu kan ya. Karena bengong itu adalah sebuah sebuah langkah menuju kreativitas kan gitu kan ya. Akhirnya mereka ambil kardus, mereka kemudian bikin mainan dari kardus, mereka ambil apa terus kemudian gambar, mereka bikin lomba dan segala macam. Tapi intinya memang harus banyak dalam tanda kutip aktivitas-aktivitas yang kita sediakan. Yang penting anak-anak teralihkan lah laparnya gitu. Dan itu namanya pembiasaan juga kan? Itu bagian dari pembiasaan. Jadi bukan hanya pembiasaan untuk puasa fisiknya, tapi juga pembiasaan untuk aktivitas-aktivitas ketika bulan Ramadan. Oke. Apalagi kira-kira? Yang ketiga ya. Ini masih pembiasaan apa lagi kira-kira? Kalau boleh dieksplor. Kalau ibadah tuh biasain nggak? Ibadah kayak tarawih gitu misalnya. Termasuk diajak ke masjid walaupun nggak dipaksa untuk full. Setengah tarawih. Ya pokoknya semampunya. Kita bilang yuk ikut tarawih. Nanti di kalau aku ya, nak yuk ikut tarawih. Nanti di sana kamu kuat berapa terserah. Kalau kamu udah ngantuk tidur. Gitu ya. Iya, kita ajak ke masjid. Walaupun beberapa hari ini si Gaza agak ngadat tuh. Nah kenapa tuh? Ngantuk dia. Bacanya panjang-panjang. Jadi itu penting tuh. Iya, ternyata ada masjid memang
karena imamnya bacanya panjang, yang masih kecil-kecil nggak betah. Awalnya dia full tadi sampai seminggu. Tapi menurutku itu penting banget loh Mas. Karena gini, karena banyak anak-anak yang kapok. Ketika dibawa ke masjid-masjid yang mohon maaf bacanya panjang. Sekali lagi ya, nggak ada salah masjid bacanya panjang. Cuman ketika kita mau tujuan kita adalah untuk tadi poin kedua membiasakan. Coba cari masjid-masjid yang reasonable. Atau kalau aku saran pada teman-teman sekalian, tarawih itu kenapa tidak diwajibkan di masjid dalam tanda kutip? Itu juga sekaligus menjadi sebuah tarbiyah bagi keluarga menurutku. Betul. Makanya Rasulullah kan juga pernah melakukan sholat tarawih di rumah. Bahkan dalam beberapa riwayat lebih banyak melakukan tarawih di rumah, gitu kan ya. Nah, itu untuk tarbiyah keluarga, bahwasanya ini ada imam, jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan, lalu kemudian ngajaklah keluargamu untuk sholat. Nah, termasuk anak-anak supaya bacanya nggak terlalu panjang ketika dia belum sanggup pergi ke masjid. Itu solusi. Si Gaza itu alasannya aku pengen ngimamin Umi di rumah. Padahal sholatnya juga belum bener, masih kelas 1 SD. Ini bacanya atin terus ya, watini bahasa itu. Ya tapi nggak apa-apa. Artinya ini pembiasaan ini penting karena kalau poin pertama tadi adalah kita memberikan keceriaan, maka poin kedua itu kita memberikan sebuah pikiran pada anak-anak atau sebuah semacam kayak value pada anak-anak. Mampu loh sebenarnya. Betul. Kita sebenarnya bisa loh. Artinya ini adalah langkah menuju yang berikutnya adalah pendisiplinan. Yaitu bahwasanya jangan sampai di sini digeber sampai kayak pendisiplinan gitu betul. ya. Dan memang usianya belum wajib untuk puasa itu. Iya sih. Ini kan sekitar berapa nih? Mungkin 6 tahun. 7 tahun lah. 7 tahun gitu. 6 tahun ya. 6 tahunan ya. Kan 7 tahun sudah mulai diajarin untuk pendisiplinan ya. Oke. Ini yang kedua berarti intinya adalah jangan sampai mereka balik lagi merasa saya nggak bisa, atau saya kapok, itu jangan sampai. Puasa itu berat gitu ya. Puasa itu berat. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga adalah mendisiplinkan. Oh, berarti di sini harus ada komitmen dengan anak kita. Kita puasanya full. Ya, ini mulai kurang lebih sekitar 7 tahun. 7 tahunan mulai walaupun mungkin beda-beda masing-masing anak. Kira-kira kalau anak kita udah mampu, sudah pernah melewati masa mensuasanakan atau membiasakan itu lulus. Nah, sekarang tinggal mendisiplinkan. Oh, misalnya kayak gimana tuh kita buat komitmen sebelum Ramadan nih? Iya, berarti nanti kalau tidak sampai full ada konsekuensi misalnya. Apa kalau di keluarga tuh konsekuensinya apa? Konsekuensinya ditabok gitu kayak keluarga sebelah kalau makannya tidak ini makannya dingin paling tidak ditabok. Mendapatkan jatah yang harusnya dia dapat misalnya. Kan kadang kita kasih jatah untuk nonton misalnya. Nah, gitu walaupun anak nggak megang gadget tapi ada jatah nonton yang kita kontrol tontonannya. Jadi ada konsekuensi yang mereka dapatkan kalau tidak. Berarti mulai ada motivasi nih. Ada motivasinya. Intinya sebenarnya mengusahakan agar anak dijagain full puasanya. Jadi nggak cuma setengah hari tapi bisa full satu hari gitu. Dan ini juga berarti ibadahnya berarti ya. Tarawihnya, ibadahnya juga begitu, tarawihnya juga begitu. Baca Qur'annya. Semua berarti udah dijadwal ya. Ya, kalau baca Qur'an itu tergantung anaknya yang sudah bisa baca Qur'an. Baca Quran, tapi kalau belum dia hafalan biasanya bukan kan ada buku latihan baca kayak Iqra atau mungkin pakai metode Umi. Nah, itu tiap hari kita lakukan. Nah, kemudian hafalannya tiap hari kita lakukan. Pendisiplinan orang untuk melakukan sesuatu yang sudah dibiasakan. Berarti misalnya contoh kayak gini ya. Apa antum bikin kayak gini sebelum Ramadan antum bikin kayak jadwal gitu untuk anak-anak? Kalau jadwal memang sudah ada dari pembiasaan dari sekolahnya dulu. Dari sekolah. Kita pantau satu persatu. Walaupun mungkin sekolahnya beda-beda, ada yang tidak pakai itu. Kalau nggak pakai jadwal juga tidak rinci, bukan kemudian jam per jam. Tapi minimal setiap waktu sholat kita jagain. Kemudian waktu untuk buka, waktu untuk sahur dia ikut sahur. Kemudian persiapan buka nanti kita pastikan dia sepanjang hari itu juga puasa, sorenya buka bareng dengan kita. Aku lupa. Ketika di pembiasaan itu apa aja sih yang harus kita asupkan kepada anak supaya dia ngerti bahwasanya dia sudah harus mulai puasa, kayak keutamaan puasa itu antum kasih kapan tuh? Di usia ketika sebenarnya kalau itu dari mana? Ketika dia tersuasanakan tahapan pertama kita udah jelaskan bahwa puasa itu perintah keren Allah. Banget loh keren gitu banget. Maksudnya. Nanti balasannya besar loh gitu ya. Kadang kita pakai buku, sekarang kan banyak buku yang memudahkan kita untuk cerita
oh kalau puasa apa yang terjadi dalam tubuh kita, itu banyak. Atau mungkin video di YouTube juga ada untuk anak-anak yang mudah untuk mereka mengerti. Jadi ternyata puasa itu bagus buat tubuh. Nah itu sejak pensuasanaan di awal sudah kita lakukan. Intensitasnya ditambah ketika pembiasaan itu ditambah dengan pemahaman yang lebih dalam. Nah nanti kalau udah pendisiplinan, ini udah dalil ya. Nah ini udah dalil, udah difahamkan karena memang di usia 7 tahun yang kedua ini kan anak sudah mulai sempurna berpikirnya. Dia udah tahu benar dan salah. Harus kenal dengan ini perintah dari Allah ini. Dikenalkan fikihnya juga ya. Kalau nanti puasa tuh begini, maksudnya puasa tuh begini, rukun puasa tuh apa, batal tuh apa aja, gitu ya. Nah kalau misalnya keutamanya apa aja, termasuk tadi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, gitu kan ya, dan segala macam. Gak kayak kita dulu usia anak-anak belum begitu paham. Jadi isunya itu kalau nginjek telek itu kotoran. Batal. Kalau nangis batal. Kalau marah batal. Sampai sekarang ada orang masih merasa marah batal loh. Iya, kemarin saya ditanya jamaah, udah berkeluarga dia. Kalau puasa bertengkar sampai nangis-nangis itu batal kan? Iya betul. Nangis-nangis udah marah, nangis-nangis lagi ya. Aku bilang ya kalau setelah itu makan dawet ya batal. Ya kita harus kasih tahu ya. Batal itu ada beberapa hal yang membatalkan. Nah contoh ya, yang membatalkan makan minum itu batal, atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu batal. Yang kedua haid itu batal. Yang ketiga apalagi muntah dengan disengaja itu batal. Yang keempat bagi yang sudah suami istri bersetubuh itu batal. Yang keempat tadi, yang kelima bagi jomblo mengeluarkan mani itu batal gitu kan ya. Apalagi selain itu nggak ada lagi kan ya. Ya kalau ada yang lain nanti sebutin aja. Tapi yang jelas nangis dan juga marah itu tidak termasuk di dalamnya. Artinya kalau misalnya ada orang marah terus bilang marah lo, batal lo, nggak juga gitu. Nah ini pengetahuan yang harusnya disampaikan ketika pendisiplinan, sehingga ketika seorang anak tuh dia mulai disiplin dalam puasa, dia juga mengerti puasa itu apa dan untuk apa dan bagaimana caranya, gitu ya. Oke, itu pendisiplinan. Ada ini nggak semacam kayak ini titik-titik yang penting diperhatikan ketika pendisiplinan ini? Sebenarnya justru kita lebih membantu anak karena tetap saja kan dia tergoda. Ini anak saya yang pada tahap pendisiplinan kan ada yang keempat, anak keempat. Ya sempat satu hari pas hari apa kemarin dia nangisnya sampai tantrum hari minta buka karena lapar. Nah biasanya karena ngelihat adiknya makan. Kalau nggak ngelihat ya dia nggak lapar. Nggak ada triggernya. Maka pola yang tadi di depan udah kita bicarain, kita udah siapkan mainan untuk dia, activity kalau siang hari apa, kemudian jadwal aktivitas dia yang lain selain mainan apa, ini kita siapkan. Untuk senjata nanti kalau sedang ada gejala-gejala begitu, udah kita larikan kita pergi yuk gitu ya, atau apa gitu ya. Ini kalau sudah mulai sore biasanya diajak jalan nyari buka. Pengalian ya. Makan. Nyari makan terus diliatin terus ya dari jam 4 sampai jam 6 gitu ya. Berarti poinnya adalah sebenarnya membantu anak dalam melakukan apa yang sudah dibiasakan, lalu kemudian dipastikan agar itu jalan. Betul. Itu pendisiplinan. Kapan mulai langkah 4 mewajibkan? Mewajibkan itu ya berarti pendisiplinan itu sampai akhir dia tamyiz. Mewajibkan ya sesuai dengan perintah Allah ketika dia balik. Karena kan kita nggak boleh mewajibkan sebelum dia balik. Begitu balik ya dia memang diwajibkan untuk berpuasa. Berarti ini udah langkah yang paling mudah menurutku ya. Langkah yang paling mudah dan sudah otomatis. Kalau nggak otomatis kita gagal di tahap 1, 2, 3. Karena aku nggak pernah punya isu tuh yang di keempat tuh. Alhamdulillah. Isuku selalu 1, 2, 3. Kalau keempat kan kayak aku lihat anak-anakku sudah kayak ada 1, 2, 3 yang balikan ya. Itu udah kayak ya udah berjalan begitu aja gitu. Karena memang di pendidikan anak kan kalau sudah usia keempat ini cukup jadikan mereka seperti sahabat kita. Betul. Ya cuman ngobrol. Kita pun tidak kemudian memaksa mereka untuk memutuskan sesuatu. Justru keputusan harus di tangan mereka. Dan keputusan itu mereka memutuskan untuk taat. Gitu. Oke, berarti ini sudah masuk ke dalam tahapan yang sebenarnya sudah otomatis ya. Cuman kita perlu tahu bahwasanya otomatisasi ini dimulai ketika dia sudah tamyiz, dia sudah akil balik. Kira-kira anak saya itu belum balik dia udah
imam tarawih di masjid dulu. Nah, lumayan ya. Karena jadi, udah fasih bacaannya. Ya udah bagus dan kalau bukan sholat wajib masih boleh belum balik. Benar. Itu kemudian jadi imam. Ya, kalau misalnya sholat wajib itu berarti yang sudah balik. Yang sudah gitu balik. Kan. Jadi itu yang perlu diketahui sama teman-teman. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus-kasus yang sekarang ya, kalau aku lihat ya, ada beberapa pertanyaan yang datang ke aku gitu kan ya. Seperti apakah kita tuh salah ketika kita tuh kayak mewajibkan sesuatu pada anak-anak. Misal contoh ya, yang paling terkenal adalah mewajibkan sholat duha. Itu kan kadang-kadang sekolah kan begitu kan ya. Kalau aku menjawab gini, kalau tujuannya adalah untuk fase pembiasaan, aku bisa mengerti. Tapi kalau tujuannya untuk fase mewajibkan, harusnya tidak boleh. Bedanya di mana? Kalau fase pembiasaan tidak ada konsekuensi. Yang dikejar adalah bagaimana pembiasaan ini dilakukan terus-menerus sehingga anak-anak itu merasa bahwasanya dia bisa. Betul. Atau melihat ini adalah bagian daripada hidup dia. Kerudung itu dibiasakan, bahkan aku sejak 6 bulan kepada anakku. Karena kenapa? Karena bukan tujuannya wajib, tapi tujuannya adalah membiasakan, inilah identitasnya dia, part of life gitu kan ya, bagian daripada hidup dan seterusnya. Nah, tapi sekarang menurutku ya memang tidak dipungkiri juga ada beberapa institusi sekolah kah atau orang tua kah yang mewajibkan pada anaknya perkara-perkara yang nggak wajib. Padahal kan ada juntrungannya, kenapa Allah kasih ini adalah sesuatu yang wajib, ini adalah sesuatu yang sunnah, ini adalah sesuatu yang mubah dan seterusnya. Kadang-kadang begitu. Dan akhirnya seterusnya itu adalah hasilnya anak-anak ini menjadi jumut dan menjadi kapok. Dan mereka menjadi kayak apa ya? Kayak orang di penjara. Jadi kalau gua keluar dari sini nih, besok kalau gua sudah nggak sama emak gua nih, gua nggak akan mau begini. Seolah-olah gitu. Dan ini banyak terjadi di pesantren juga kalau aku lihat. Jadi ketika pendidikan Y-nya itu tidak sampai, atau apa namanya ya, kayak apa ya, pembiasaannya tadi ataupun penyuasanaan tuh nggak nyampe. Disiplin apalagi gitu maksudnya, dan dia sudah masuk ke dalam kewajiban, ini akhirnya menjadi backfire nggak sih, menjadi apa namanya, biasanya munculnya ketika dia dewasa kan? Betul, munculnya ketika dewasa ya. Justru nanti dia ya kayak memberontak, wah dulu aku dipaksa-paksa. Dan ini kayak sindrom umum nggak sih sekarang? Banyak anak-anak remaja yang harusnya dia memang sudah balik kan, dia memutuskan sendiri untuk beribadah, terutama yang wajib tadi, jadi malas beribadah karena memang dari kecil sudah tidak terbentuk suasananya tidak tersuasanakan, tidak dibangun dulu pondasi kesadaran iman sejak kecil. Akhirnya kayak gitu kan, yang ada kita lihat di beberapa konten kan, ya ada orang-orang yang bilang gue menghafal Quran dulu, tapi gue nggak tahu kenapa gue harus menghafal Quran. Itu parahnya kan itu, kenapa dia nggak tahu kan itu kan ya. Nah, gue cuma dipaksa aja. Ujung-ujungnya sekarang seolah-olah menghafal Quran nggak penting, ataupun seolah-olah bahwasanya ini nggak ada gunanya. Agama itu cuma kayak apa ya, rekaan manusia dan seterusnya. Karena dia nggak pernah dapat why-nya. Yang diajarin cuma what and how, dan itu pun tidak menyenangkan diajarinya gitu maksudnya. Ada juga yang curhat, jadi ketika kecil anaknya itu benar-benar rajin. Disiplin banget tuh pengkondisian di sekolah. Kemudian ketika kelas 5 SD nggak mau sholat. Alasannya? Nggak ada alasan, pokoknya nggak mau sholat. Kemudian malas ya. Difahamkan sama orang tuanya, sholat itu tanda syukur kita kepada Allah. Aku nggak mau bersyukur. Bayangkan, sedih banget kan. Padahal dari kecil dia kelihatan rajin soleh, banget, kelihatan soleh. Oh berarti ada yang kurang, barangkali ada yang kebiasaan yang terlalu dini kemudian ditekankan kepada anak sebelum dia memahami dulu. Jadi tahapan suasana di awal tadi nggak ada. Jadi mereka juga nggak happy ketika melakukan. Mereka juga nggak pernah dikasih tahu kenapa mereka harus melakukan ini. Dan mungkin mereka juga merasa nggak perlu untuk melakukan hal-hal yang seperti ini karena tadi, ngapain aku harus bersyukur? Berarti kan konsep syukur sendiri dia nggak ngerti kan? Iya betul. Padahal ada nggak sih manusia nggak mau bersyukur? Nggak ada, pikirkan ya. Atau nggak bisa bersyukur kan nggak ada. Harusnya kan semua manusia bisa otomatis bersyukur. Itu alamiah kan, dikasih sesuatu kemudian kita bersyukur. Senang. Itu kan bentuk syukur sebenarnya. Kita pakai barangnya itu kan bentuk syukur. Berarti kan ini belum sampai pada titik itu ya. Nah berarti ini karena skip tadi dan karena dipaksakan untuk bisa beribadah seperti itu. Betul. Kadang-kadang ya tadi karena treatmentnya tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak. Padahal ajaran Islam sudah sangat sesuai dengan itu kan. Allah tidak mewajibkan ketika usia anak-anak karena memang secara fisik sedang bertumbuh dan secara pikiran memang anak belum nyampe untuk bisa dipahamkan. Betul. Hanya bisa disuasanakan dari awal. Nah harusnya kita
mendidik anak kita sesuai dengan tumbuh kembang anak ini? Oh, mungkin gini. Aku punya satu pemikiran. Jadi gini, orang tuh merasa bahwasan. Jadi gini, kalau kita ambil dulu satu premis ya. Semua orang tua pasti pengen anaknya soleh. Iya, betul. Pasti kan ya. Iya. Aku juga sama. Pasti antum juga sama. Pengen anak kita soleh. Cuman yang orang mungkin salah paham atau tidak terlalu tepat pemahamannya adalah bahwasanya kesolehan itu datang daripada ibadah ritual. Ini menurutku yang harus dibenahi dulu. Jadi ingat ya, ini penting banget karena kalau orang tua ngerti ini, insya Allah mereka tidak akan pernah memaksa anaknya untuk ibadah ritual. Jadi gini, kesolehan itu menurutku adalah bukan hasil daripada ibadah ritual, tapi justru ibadah ritual itu datang daripada orang yang sudah soleh. Artinya kalau pengen anaknya soleh, jangan paksa dulu ibadah ritual. Karena menurutku kesolehan itu ada di sini nih. Jadi kalau ininya udah benar nih, dia akan mempraktikkan kesolehan itu dan akan berefek pada ibadah ritual dia. Benar nggak sih kalau aku bilang? Setuju banget. Jadi memang yang harus dilakukan di awal itu bagaimana kesadaran keimanan itu nancep dulu di anak kita. Nah, akidah keimanan itu yang kemudian kita bangun di masa-masa belia anak kita. Nanti sudah akan lebih mudah di masa berikutnya untuk diajak taat kepada Allah. Karena orang-orang mikir sekarang kalau sholat tuh menjadikan orang jadi soleh. Menurutku enggak, sholat tuh tanda orang soleh. Orang soleh akan sholat. Bagus nih Ustaz. Kalau orang sholat belum tentu dia jadi soleh. Tanda soleh itu menghafal Quran. Orang menghafal Quran belum tentu dia soleh gitu maksudnya. Jadi solehnya dulu menurutku baru kemudian menghafal Quran, baru kemudian dia sholat, baru kemudian dia puasa seperti yang sudah kita bahas tadi. Maka langkah-langkah kayak misalnya kayak membiasakan, menyuasanakan, membiasakan, disiplin, itu kan adalah langkah menuju mensolihkan anak-anak kita. Karena solih itu perlu asupan-asupan yang ada di sini, bukan hanya kemudian dilatih untuk fisiknya aja kayak gitu ya kira-kira. Berarti membangun kesadaran dari awal itu penting banget. Karena banyak orang yang jadi perampok kesolehan anak gitu. Perampok kesolehan anak gimana tuh ceritanya? Kayak tadi misalnya di awal tuh belum dibangun kesadaran dulu, tapi kemudian dipaksakan kepada anak untuk melakukan itu. Dan ini bahaya. Akan membuat memori buruk di dalam diri anak tentang ibadah-ibadah yang sebenarnya ini bagus. Harusnya kan dibalik kayak tadi antum sampaikan bahwa dibangun kesadaran keimanan dulu, baru kemudian ibadah itu kita biasakan ke mereka sampai nanti level disiplin sampai kemudian diwajibkan kalau memang ibadah itu hukumnya wajib. Nah kalau gini, ada kasus lagi. Kemarin aku lihat ada anak-anak yang dibully. Ada satu anak, nggak apa-apa ya kita sebutnya namanya Ara ya. Ini kan kayak anak yang kayak apa ya? Kayak itu pinter banget. Iya kayak di luar rata-rata. Kayak ngomongnya pinter banget. Jadi artikulasinya bagus banget dan apa namanya ya? Dia nggak kayak anak kecil. Jadi ngomongnya sudah bagus, lalu kemudian tertata rapi, dia bisa menganalisis suasana dan segala macam. Terus terakhir dibully, gara-gara ngomong kok nggak kerudungan gitu ya? Atau ngomong yang lain ya? Menurut aku gimana nih? Menurutku apa ini termasuk merampok kesolehan anak atau seperti apa nih? Enggak juga. Kalau saya lihat ya dari anaknya, dia komunikasinya sepinter itu dan memang anak itu kecerdasannya itu akan berkembang jauh lebih cepat kalau dia dibiasakan memahami bahasa memang. Saya yakin banget nih kedua orang tuanya pasti sering ngajak ngobrol. Dan itu nggak mudah, rajin banget ngajak ngobrol anak. Kemudian ketika anak tanya selalu kita jawab dengan tutur kata yang bagus sampai dia bisa berkomunikasi dan melatih cara pikir. Dan sebenarnya pertanyaan anak begitu, Mbak Muslim ya, kok nggak kerudungan? Kok kan kemudian biasa membuka aurat? Itu alamiah. Kenapa disalahin? Kepolosan anak manapun yang tahu bahwa pakai kerudung itu wajib buat setiap muslimah, itu pasti nanya. Dan ini bisa dijelasin, tau nggak sih ada orang-orang yang punya semacam kayak gini, cognitive dissonance. Jadi dia tuh melihat satu fakta dengan apa yang dia yakin itu nggak sama. Sehingga bagi dia tuh adalah dia punya pertanyaan dan wajar dong. Jadi gini aku tanya ya, pertama ya, wajar nggak sih seorang anak kecil ketika misalnya contoh ya ada orang berkata bahwasanya saya muslim, lalu kemudian dia melihat kok nggak sholat, dia nanya dong, atau gini deh, aku ngelihat antum adalah seorang muslim, namanya juga Hidayat. Nggak mungkin kan Hidayat misalnya bukan nggak mungkin, kecil banget kemungkinannya Hidayat agamanya Buddha kan gitu kan ya. Kalau Buddha mungkin ya bukan Hidayat kan itu kan ya. Nah lalu kemudian ketika azan berkumandang, aku nanya sama antum, sholat yuk.
Loh, itu kan bukan penghinaan. Itu kan juga bukan menyinggung. Aku cuma di dalam kepalaku orang muslim itu wajib sholat. Maka ketika azan aku ngajak antum sholat, tiba-tiba antum kemudian tersinggung, itu bukan salahku dong. Atau yang lebih parah lagi, yang tersinggung bukan orangnya, yang tersinggung netizen. Lu siapa netizen yang makanya pertanyaanku, netizen yang tersinggung ini kenapa mereka tersinggung? Karena nggak sholat juga. Itu maksudnya. Atau seperti apa kan itu kan ya. Bedain dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa kita nggak akan langsung bilang seperti itu karena kita udah punya konteks. Betul. Dan walaupun itu masih normal ya, tapi kita nggak begitu karena kita punya konteks. Ini anak-anak. Yang aku kesel adalah, bro, jadi gini, yang aku kesel ya, ada anak-anak yang kemudian masuk ke supermarket, dia ngelemparin seluruh yang ada di supermarket, dan gangguin orang. Kalau itu anakku ya, mohon maaf ya, aku langsung tarik anakku keluar. Tapi orang-orang bilang namanya juga anak-anak, jangan dong, jangan diomongin gitu kan. Malah ya dimaklumi ya. Malah itu ya Allah, itu di Amerika gitu juga. Soalnya anak-anak tuh nggak pernah harus bisa diomongin gitu maksudnya, karena mereka kayak punya immunity gitu maksudnya. Dia nggak boleh diomongin, nggak boleh dimarahin, nggak boleh dipukul gitu segala macam. Tapi itu nggak akan terjadi di dunia Islam seharusnya ya. Karena jangan kan ngomong Islam, ngomongin orang Cina aja. Ada di barat ada seorang anak kecil bawa besi gitu, mau mukul TV-nya. Ibunya bilang jangan mukul TV-nya. Enggak, aku mau beli TV yang baru. Kalau ini nggak hancur aku nggak akan bisa dibeliin yang baru. Akhirnya dia gebukin itu di depan ibunya. Ibunya cuma teriak-teriak doang. Nah terus kemudian dibawanya apa? Semuanya harus dikirim ke sekolah Cina ini kayaknya. Karena orang kan sepakat kalau kayak gitu-gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya kayak tadi perkara-perkara yang kayak di supermarket dia ngelemparin barang, namanya juga anak-anak. Ada yang pernah anak-anak berkata kotor dan berkata jahat. Lalu kemudian kita juga seringkali dengar orang tuanya bilang namanya juga anak-anak, nggak bisa gitu. Ada yang bullying. Terus kemudian namanya juga anak-anak, yang kayak gitu kok bisa dimaklumi sama orang. Sementara yang kayak gini kok nggak bisa, padahal yang diomongin adalah sesuatu yang benar. Dan secara anak-anak itu sangat biasa-biasa sekali. Biasa. Anak-anak itu konkret berpikirnya. Betul. Dan secara agama benar. Ya, mohon maaf ya, aku punya kejadian yang lebih parah sebenarnya, yang sebenarnya lebih harus layak dibully, gitu kan ya. Karena aku kan lagi ngajarin tentang agama Islam tuh begini. Berarti selain Islam tuh adalah kalau di dalam Al-Quran berarti kafir, gitu kan ya. Tapi aku jelasin kafir tuh kayak gini dan segala macam. Nah terus ketika anakku main keluar dia kan ngomong gitu, ketika ketemu dengan tetangganya ya, agamamu apa kan gitu kan. Lah emang dia salah, dia kan cuma anak-anak, dalam perkara dia nggak ngerugiin orang lain, gitu kan. Dia nggak buang-buang barang kayak tadi. Tapi ini rugi perasaan. Lah sebentar, perasaan siapa dulu? Kok lu bisa kemudian untuk memaklumi anak-anak yang lain tapi nggak bisa maklumi anak yang satu, maksudnya. Nah menurutku sih yang ngebully ini lebih kepada nggak suka karena seolah-olah dia kelihatan Islami. Atau jangan-jangan seolah-olah dia juga ikut kesindir. Nah, dan yang paling males adalah kenapa lu justru malah ngebully anaknya. Itu kan bodoh. Maksud kalau lu mau misalnya contoh ya, menasihati ibunya, aku masih oke. Bu, harusnya besok jangan lagi. Aku masih oke ya, walaupun tadi aku bilang itu tetap benar ya. Tapi kalau lu komen di akun anaknya, atau lu kemudian dalam tanda kutip meng-cancel anaknya, menurutku yang nggak ada otak itu adalah yang cancel atau yang komen. Menurutku ya. Kenapa? Karena aduh, bayangin ya. Kalau harusnya anak-anak tuh punya imunitas, harusnya terhadap yang kayak gini-gini nih. Orang-orang mungkin bisa bilang, ya jangan masukin dia di media sosial dong. Bro, balik lagi. Yang kita harus kontrol pertama kali adalah ini, lisan kita, tangan kita. Baru kemudian kamu ngomongin tentang orang lain. Tapi kalau misalnya dia merasa perlu dimengerti aja terus, netizen ini perlu merasa dimengerti terus, sementara dia nggak bisa ngertiin orang lain gitu kan. Nah itu menurutku adalah ada banyak problem sih di sini. Ada banyak problem sih di sini. Betul. Jadi itu menurutku tentang anak-anak tadi ya. Tapi balik lagi kalau yang kayak gitu oke berarti ya. Nggak ada masalah ya, bukan merampok kesolehannya. Enggak lah, dia kan mengajarkan dengan pemahaman. Bahkan anaknya akhirnya kemudian bisa melihat realitas dengan menggunakan pemahaman yang dia ketahui. Dan satu anakku lagi lebih parah dulu. Lebih parah ya, mikdam ya. Oh nggak tahu. Jadi pas di pantai. Dulu Mikdam masih kecil banget, mungkin seusia itu guys. Ngelihat ada mbak-mbak nggak pakai kerudung kan, Mi itu orang kafir Mi. Terus kedengaran, tahu nggak ini baru kejadian. Jangankan Mikdam ya, Ayah. Ayah itu udah mau SMP kelas 1, jadi dia udah mau balik. Tahu nggak? Satu malam kan gini. Aku kan lagi biasa kan abis buka puasa aku kan santai-santai kan ya, baca buku dan segala macam. Lalu kemudian istriku nanya, Abi pergi ke masjid nggak? Aku iseng jawab, pergi aja duluan. Terus tau nggak si ayah ngomong apa?
Ustadz kok nggak pergi ke masjid? Betapa paham gak sih maksudnya? Itu kan nyelekit ya. Tapi aku tuh ngakak ketika dibilangin kayak gitu. Kenapa? Karena kok dia bisa bilang kayak gitu. Kayaknya mulutnya mulutku banget sih kayaknya. Enggak, tapi menurutku gini, kita ketika ngelihat kayak gitu kan kita bukan langsung marah, emang kamu udah soleh apa ngomong kayak gitu dan segala macam, kan nggak gitu juga ya. Artinya kita juga nggak balik nyindir. Artinya kita melihat itu sebagai sesuatu yang baik karena yang kita tanamkan kepada dia sudah muncul. Betul. Dan problematikanya menurutku sekarang satu lagi adalah anak kecil tuh butuh idola. Anak kecil tuh butuh idola atau butuh sesuatu yang mereka lihat dan itu sama kayak mereka. Zaman dulu kita dengarnya abang tukang bakso. Zaman dulu kita dengarnya apa lagi sih? Semut-semut kecil gitu kan ya, dan segala macam. Yang nyanyi ya cewek. Betul. Sekarang anak-anak nontonnya siapa? Blackpink. Hampir nggak ada lagu anak-anak yang kayak dulu ya. Nggak ada. Lagu anak-anak yang dinyanyikan anak-anak tapi kontennya ya anak-anak, pikiran anak-anak itu nggak ada. Unyil juga nggak ada. Dan juga nggak ada acara-acara, tau kan acara-acara anak-anak. Jadi gini ya, kalau memang tentang eksploitasi anak, aku sepakat tentang tidak boleh mengeksploitasi anak. Ya, aku setuju. sepakat 100%. Betul. Tapi kita masih ingat zaman dulu ada ruang di mana kita itu tidak mengeksploitasi anak, di saat yang sama bisa menjadikan anak sebagai tontonan buat anak-anak. Iya. Paham gak sih maksudku? Betul. Jadi ada artis-artis cilik gitu maksudnya. Nah sekarang itu nggak ada. Problemnya adalah kita mengatakan jangan eksploitasi anak sehingga nggak ada konten tuh anak-anak yang diperankan oleh anak-anak sendiri. Akhirnya kemudian mereka harus ngelihat yang dewasa. Yang mereka lihat apa? Yang mereka lihat ya acara-acara dewasa. Nah itu kan justru merusak anak ya. Nah itu menurutku yang problem. Nah makanya menurutku ya kayak anak-anak kecil kayak Ara ini harusnya diarahkan. Nah ya udah carilah ruang di mana bisa kemudian kita memastikan tidak ada eksploitasi pada anak, tapi di satu sisi kita memberikan konten-konten positif juga pada anak-anak gitu maksudnya. Artinya anak-anak tuh bisa ngeliat ada anak yang kayak gini loh, orang tua bilang pinter ya anak kayak gini, sehingga kemudian orang tua juga pengen untuk misalnya melakukan quality dan quantity time dengan anak-anaknya kayak gitu-gitu sih menurutku. Betul. Nah itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada teman-teman sekalian pada hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali lagi pada Reconnect with Quran. Dan yang jelas kita nggak bisa untuk tiba-tiba anak-anak ini langsung bisa soleh. Iya, butuh proses. Dan proses itu pun tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Ada langkah-langkahnya. Ada langkahnya sesuai dengan pertumbuhan anak-anak. Maka dan Allah di sini, pun juga begitu, tidak langsung mewajibkan ke anak kita. Oke. Dan di sini Ustadz Hidayat menyampaikan minimal ada 4 proses yang dicontohkan pada ibadah Ramadan. Itu yang paling salah penting, satu contoh saja. Salah satu contoh. Yang paling penting menurutku yang pertama. Yang paling penting. Jadi gimana caranya agar menanamkan bahwasanya ibadah itu happy. Ibadah itu menyenangkan, ibadah itu adalah kesan terindah dalam hidupnya. Itu yang paling Karena setiap anak-anak nanti ketika dia dewasa dia pasti punya momen-momen yang paling dia ingat bersama orang tuanya. Ada yang pas lagi mancing. Tapi bukan pakai celana pendek. Ada pas lagi mancing, ada pas lagi misalnya main gitu kan ya, main basket. Ada ketika lagi makan bareng, ada misalnya ketika bapaknya lagi ngajarin dia sesuatu dan segala macam. Dan nggak pernah, aku yakin momen-momen indah itu adalah ketika dia dipaksa, dia dipukul, atau dia dihina, atau dia dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu kan ya. Dan jangan-jangan momen indah itu yang jagain anak kita nanti ketika dia ada tantangan maksiat di depannya. Betul. Ketika ada tantangan maksiat, minimal ada memori bagus banget yang dia pernah alami dengan bapaknya waktu itu. Betul. Dia ingat wajah bapaknya dalam kondisi sedang taat bersama dengan dia. Itu kayak Nabi Yusuf ya. Ya, itu udah nggak kuat untuk melakukan kesalahan. Maksiat. Dan aku pernah baca orang-orang yang sudah dibiasakan untuk menjadi soleh, bukan dipaksa ya, dibiasakan atau tadi melakukan langkah-langkah tadi, itu akan lebih mudah untuk kembali meskipun dia tersesat. Saya mendapati banyak orang begitu. Gitu ya. Nauzubillah sih, kita nggak pengen ya untuk anak kita tersesat, tapi kita setidaknya sudah memulai dengan sesuatu yang baik dan berharap pada Allah bahwa akhirnya juga akan jadi baik. Insyaallah. Baik, makasih Ustadz Hidayat sudah membersamai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.